Perkenalkan, nama saya Mentari, NIM GAA 118005. Di sini memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi, Demokrasi, dan HAM. Yang pertama di sini yaitu situasi pelaksanaan demokrasi Pancasila era Orde Baru, di mana era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di mana dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Akan tetapi, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dalam kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia, di mana pada saat itu lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur maupun infrastruktur. Soeharto mempunyai sebuah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, Mendataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan krisis tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Pemerintah Orde Baru yang represif dan dijakiti oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan kerusakan dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Penegakan hukum dan kebijakan ekonomi saat itu dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Di sini ada pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pelaksanaan demokrasi Pancasila era Orde Baru sebagai berikut. Sejak awal berkuasa rejim Orde Baru, telah tercatat berbagai peristiwa pelanggaran HAM selama 32 tahun berkuasa. Soeharto mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan tindakan kekerasan dan represif untuk mempertahankan kekuasaannya, seperti yang kita dapatkan tahun 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal angkatan darat. Tahun 1966, Dr. Sumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan, dieksekusi pada bulan Desember, dan serta sekolah-sekolah Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember. Dan pada tahun 1971 juga, pembangunan Taman Mini yang disertai penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang tidak layak. Dan pada masa era Orde Baru ini juga, hak untuk menemukan pendapat, mengemukakan pendapat, serta mengkritik pemerintah akan dibungkam. Pembungkaman gerak-gerakan aktivis, terjadi pembantaian, pembunuhan, kerusuhan, dan banyak lagi peristiwa lainnya yang terjadi pada masa saat itu. Selanjutnya yang kedua yaitu situasi pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi. Setelah masa reformasi dan kebebasan dalam memilih dan berpendapat ini kembali lagi, dan rakyat bebas menentukan partai pilihannya dan melakukan kritik pada pemerintahan. Kekuasaan rakyat dalam masa reformasi juga meningkat karena sejak tahun 2004, Presiden Republik Indonesia juga dipilih secara langsung oleh rakyat, karena rakyat bisa memilih langsung dengan memilih presiden. Maka rakyat lebih memiliki suara dan peran dalam pemerintahan, dan penentuan presiden tidak lagi didomisili oleh para elit politik di MPR saja. Sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat dan tidak membatasi aktivitas masyarakat selama tidak melewati norma dan nilai yang berlaku sesuai dengan Pancasila. Yang kedua yaitu selanjutnya pelanggaran HAM yang terjadi pada konstelasi demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang, yaitu sebagai berikut. Di mana di sini tercantum tragedi Mei 1998, pelanggaran HAM terjadi kembali saat aparat keamanan bersikap represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di depan kampus Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa di Universitas Trisakti meninggal
dan ratusan mahasiswa lainnya terluka akibat tembakan dengan menggunakan peluru tajam. Sehari setelahnya, muncul tragedi lain yaitu kerusuhan 13-15 Mei 1968. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis Tionghoa. Selanjutnya yaitu tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 13 November 1998. Saat itu mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR yang dinilai inkonstitusional, menuntut dihapusnya dui fungsi ABRI, dan meminta presiden segera mengatasi krisis ekonomi. Selanjutnya yaitu tragedi Semanggi II. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 September 1999. Selanjutnya yaitu konflik berbasis SARA, konflik Maluku, di mana konflik Maluku bermula dari peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Selasa 19 Januari 1999. Selanjutnya itu konflik Sampit. Konflik Sampit terjadi karena antara etnis di Sampit, Kalimantan Tengah bermula dari bentrokan yang terjadi pada 18 Februari 2001 antara warga suku Dayak dan suku Madura sebagai pendatang. Selanjutnya itu ya buruknya pemenuhan hak beragama. Pemenuhan atas hak dan kebebasan beragama masih dibilang buruk sepanjang era reformasi. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2019-2016, misalnya Komnas HAM menyoroti 9 kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. 5 pelanggaran HAM berat pada periode 1998 hingga 2016 tercatat 5 kasus pelanggaran berat HAM terjadi di Papua. 5 kasus itu adalah kasus Biak Numfor pada Juli 1998, peristiwa Wesior pada 2001, peristiwa Wawena pada 2003, peristiwa Paniai pada 2014, dan kasus Mapenduma pada Desember 2016, dan kasus pembunuhan T pada 10 November 2001. Taehyo Elway dan sopirnya Aristoteles Mesoka dikabarkan hilang dan diculik oleh orang yang tidak dikenal. Selanjutnya yaitu pembunuhan Munir. Sehingga saat ini kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib masih menjadi misteri. Aktivis yang akrab disapa Cak Munir ini meninggal pada tanggal 7 September 2004. Jadi selanjutnya yang ketiga adalah analisis saya terkait pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang, yaitu kalau kita melihat pada banyak aspek era reformasi, kita dapat melihat aspek perubahan itu dalam keterbukaan. Artinya itu merupakan sinyalemen positif dan merupakan konsekuen logis dari perubahan atau perbaikan sistem demokrasi tersebut itu sendiri. Perubahan atau perbaikan sistem itu tampak menonjol, misalnya pada bidang pers dan hak asasi manusia. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan situasi Orde Baru. Namun demikian, perubahan atau perbaikan sistem itu sendiri memiliki efek buruk atau negatif. Misalnya, pada kebebasan pers itu, kebebasan pers saat ini dapat dikatakan kebablasan. Kita dapat melihat aspek perubahan itu dalam keterbukaan. Artinya, itu merupakan sinyalemen positif dan merupakan konsekuen logis dari perubahan atau perbaikan sistem demokrasi tersebut itu sendiri. Perubahan atau perbaikan sistem itu tampak menonjol, misalnya pada bidang pers dan hak asasi manusia. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan situasi Orde Baru. Namun demikian, perubahan atau perbaikan sistem itu sendiri memiliki efek buruk atau negatif. Misalnya, pada kebebasan pers itu, kebebasan pers saat ini dapat dikatakan kebablasan. Misalnya, pada kebebasan pers itu, saat ini, karena minimnya kontrol, banyak media abal-abal yang memproduksi berita hoax dan menjadi viral. Fenomena tersebut menyiapkan keresahan tersendiri bagi psikologi masyarakat. Masih maraknya koruptor-koruptor di Indonesia, masih besarnya garis kemiskinan, tingginya tindakan kejahatan, baik pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Tapi dari semua ini, mari kita tidak hanya mengandalkan dan menyerahkan semuanya kepada pemerintahan, tapi kita sebagai masyarakat harus tetap waspada dan kita mempunyai peran besar juga aktif
dan berpartisipasi walaupun dengan hal sekecil apapun dulu untuk memajukan Indonesia supaya sejahtera dan bermartabat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.